Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimbawan. Saya Suryanto, modeling dan analis kebijakan di Badan Standarisasi dan Instrumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kali ini akan memperkenalkan satu inovasi kami dalam bentuk program komputer yang kemudian kami sebut dengan Supermodel Multi Usaha Kehutanan. Disusun bersama Profesor Dr. Dodik Ridho Nurrahman, Profesor Dr. Surya Dhamma Tarigan, Profesor Dr. Insinyur Zulkarnain Siregar, dan Dr. Isa Yasir. Sesuai dengan rilis kebijakan tahun 2021, multi usaha kehutanan adalah satu praktek multi-purpose forest dalam tata kelola hutan, terutama hutan produksi plus hutan lindung, yang membuka kesempatan berusaha dalam optimasi pemanfaatan hutan melalui dua atau lebih kegiatan usaha dan komoditas yang sesuai dengan kondisi fragmentasi dan tipologi. Dalam hal ini, ada core bisnis sektor kehutanan untuk menghasilkan produk kayu, dan pilihan-pilihan usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa lingkungan untuk menghasilkan produk-produk hasil hutan bukan kayu, baik dari kelompok produk non-pangan maupun kelompok produk pangan, serta jasa lingkungan. Dalam hal ini, akan sangat banyak pilihan-pilihan keputusan, baik itu kepilihan jenis usahanya maupun komoditasnya, dalam meningkatkan manfaat dari hutan itu sendiri. Namun demikian, ada satu kompleksitas dan risiko yang tinggi dalam implementasi MUK, baik risiko terhadap bisnisnya maupun terhadap sumber daya alamnya. Nah, kami berinisiatif untuk menciptakan satu program komputer yang kemudian kami namakan dengan Supermodel Multi Usaha Kehutanan sebagai alat bantu pengambilan keputusan usaha yang terukur, terverifikasi, dan efisien. SMMUK ini bekerja untuk menerima, memverifikasi, menotifikasi, dan mengolah serta mendetailkan semua data perencanaan untuk menghasilkan data luaran terkait 5M prinsip bisnis, yaitu method, material, mesin, man, and money. Target user program ini adalah PBPH, terutama bidang perencanaan, yang digunakan untuk membantu mereka dalam menyusun dan mengajukan proposal teknis MUK. Target user berikutnya adalah tentunya KLHK sebagai alat bantu asesmen terhadap ajuan tersebut. Perencanaan MUK bicara tentang proses menentukan tujuan pengusahaan hutan melalui multi usaha kehutanan serta metode terbaik untuk mencapainya dengan penggunaan yang efisien terkait bahan dan material, alat dan kendaraan, tenaga kerja, serta pembiayaan untuk menghasilkan kelayakan usaha yang kuat, serta menjamin aspek keberlanjutan usaha dan kelestarian hutan. Dalam hal ini, target perencana adalah seberapa yakin dan seberapa dapat meyakinkan atas rencana yang disusunnya untuk diajukan dan kemudian mendapat persetujuan dan perizinan. Sesuai dengan filosofinya, dua rumah dalam perencanaan MUK adalah spasial, yaitu terkait dengan ketersediaan dan kesesuaian lahan, bicara tentang seberapa luas dan di mana. Berikutnya adalah pilihan usaha dan komoditas yang tepat yang sesuai dengan kondisi biofisik dan preferensi bisnis serta target pasar. Tahap awal ini menjadi keputusan utama pengusahaan. SMMUK akan membantu proses membangun keyakinan atas pilihan-pilihan keputusan usaha dengan mengolah semua variabel-variabel keputusan dengan menyajikan proyeksi manfaat yang diperoleh yang kemudian dirangkum dalam 10 indikator keberlanjutan baik dalam kriteria teknis, ekonomi, ekologi, dan sosial. Proses dan tahapan dalam dua rumah perencanaan tersebut seperti yang kami sampaikan berikut. Pertama, dari aspek spasial, kita memproses kondisi biofisik kawasan, dimulai dengan mendetailkan sebaran potensi awal tegakan hutan, yang kemudian dioverlaykan dengan topografi, yang melalui metode scoring dan delineasi menghasilkan 1-4 klaster kesesuaian lahan berdasarkan mainstream kelola lahan dan silvikultur, yaitu kelola lindung, kelola hutan alam intensif, dan budidaya. Dalam ruang kelola hutan alam dan hutan alam intensif, pilihan keputusan akan terkait dengan
limit tebangan, daur, jenis tanaman pengayaan, pola tanam dalam jalur, tanam pengayaan intensif, dan keputusan lainnya terkait sistem dan teknik silvikultur hutan alam, baik TPTI maupun TPTJ. Sementara itu, variabel-variabel keputusan dalam klaster budidaya akan sangat kompleks. Pertama, apakah akan semuanya diusahakan dalam kelola hutan tanaman untuk menghasilkan produk kayu, atau budidaya HBK sektor kehutanan, atau pertanian, dan atau perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya, didetailkan keputusan-keputusan yang mengikuti pilihan komoditas tersebut, mulai dari metodenya, serta efisiensi dalam penggunaan bahan, material, alat, kendaraan, bangunan, tenaga kerja, pembiayaan, pemasaran, dan seterusnya. Atau kombinasi keduanya, yaitu hutan tanaman dan HHBK. Untuk itu, informasi terkait ketersediaan dan kesesuaian lahan ini kemudian divalidasi dan dikonfirmasi dengan preferensi awal bisnis dan pasar, apakah terpenuhi atau tidak. Dalam contoh berikut, ketersediaan dan kesesuaian lahan memenuhi preferensi awal usaha, yaitu kelola hutan alam seluas 55.000 hektar, hutan alam intensif seluas 11.000 hektar, dan dua kelompok usaha budidaya, yaitu hutan tanaman untuk menghasilkan kayu jabon, dan sebagian kawasannya untuk budidaya serewangi untuk menghasilkan produk citronella oil untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Proses dan tahapan yang kami perkenalkan berbasis action-oriented dan learning process, dengan asumsi pokok bahwa kita sebagai rimbawan memiliki wawasan dan pengetahuan yang terbatas hanya di bidang kehutanan, dan tentu sangat minim pengetahuan terkait usaha sektor non-kehutanan. Untuk itu, undang para pihak melalui FGD atau konsultasi publik untuk mendapatkan input dan saran terkait kesesuaian peluang usaha, pasar, dan lain-lainnya di bidang non-kehutanan tersebut. Tahapan ini sekaligus menjadi momentum untuk membangun jejaring dengan pakar dan praktisi di luar sektor kehutanan, baik sebagai pakar, penasehat, pembina, trainer, dan atau kemitraan secara profesional. Input-input pabrik tersebut kemudian dianalisis dengan data preferensi awal dan spasial. Proses ini menghasilkan alternatif yang kemudian diuji dan disimulasikan melalui perangkat supermodel multiusaha kehutanan dalam rangka memilih alternatif terbaik. Uji dan simulasi menggunakan supermodel multiusaha kehutanan dapat dilakukan secara cepat dan secara berulang-ulang untuk banyak alternatif dan detail-detail keputusan usaha yang mengikutinya, hingga diperoleh keyakinan atas salah satu keputusan tertentu yang kemudian dirangkum dalam dokumen perencanaan. Berdasarkan proses dalam contoh berikut, dari preferensi awal yang dibangun, yaitu adanya kelola hutan jabon dan serewangi, berdasarkan input para pihak dan kesesuaian jenis serta peluang-peluang pasar dan pemasarannya, ada unit-unit usaha baru yang kemungkinan dapat dikembangkan, diantaranya adalah peternakan dan perikanan, serta penambahan jenis komoditas baru di HBK, yaitu aren dan minyak kayu putih. Sementara juga kami mencobakan bagaimana dengan unit usaha karbon. Nah, di sini sebenarnya dari preferensi awal itu berkembang 8 alternatif lainnya. Yang disampaikan di sini adalah 2 diantaranya, yaitu alternatif A, yang pada akhirnya menjadi pilihan terbaik dari 9 alternatif multi usaha kehutanan tersebut. Dan jangan lupa untuk menampilkan alternatif BHU, yaitu business as usual yang kita lakukan selama ini, yang dimana pada contoh ini di unit PBPH RTH, business as usual-nya adalah satu unit usaha TPTI. Oke, baik, kita masuk ke praktek penggunaan perangkat supermodel multi usaha kehutanan dengan mensimulasikan 3 alternatif yang disusun sebelum ini. Perangkat ini dimulai dengan satu layar pembuka dan memuat 8 layar utama yang terdiri dari layar rencana penggunaan lahan, layar unit kelola hasil hutan kayu, unit kelola hasil hutan bukan kayu, unit kelola peternakan, unit kelola perikanan,
unit kelola pertanian tanaman semusim dan hortikultura, dan unit kelola jasa lingkungan, serta ringkasan eksekutif yang menggabungkan semua unit usaha dan rincian-rincian terkait usaha. Penggunaan perangkat ini dimulai dengan pendetailan dan penginputan data terkait rencana penggunaan lahan. Dapat dikatakan, layar ini adalah otak dari keseluruhan model. Langkah pertama, pindahkan data hasil analisis spasial ke dalam rincian-rincian terkait luas dan distribusi tutupan lahan, luas dan distribusi klaster potensi awal tegakan hutan, dan distribusinya berdasarkan kelas kelerengan, di mana di sini kita membagi dalam 4 jenis klaster potensi awal tegakan, yaitu klaster tinggi, klaster berpotensi sedang, klaster berpotensi rendah, dan klaster berpotensi sangat rendah. Langkah kedua, pindahkan data struktur dan komposisi awal tegakan hutan per klaster tegakan tersebut, serta komposisinya. Kemudian, inputkan data-data pendugaan, serta data-data pendugaan atau pendekatan lainnya seperti kelas ukuran log, kayu bulat, dan sedang maupun kecil. Kemudian dapat di-running, dan di tahap awal kita dapat mendapatkan informasi terkait berapa potensi awal tegakan hutan kayu komersil untuk masing-masing klaster dan berapa ketersediaan kawasan untuk masing-masing unit kelola, apakah unit kelola lindung, kelola hutan alam maupun budidaya. Langkah berikutnya adalah pindahkan data hasil delineasi berdasarkan klaster potensi awal tegakan hutan secara rinci, kemudian lakukan penapisan area-area ketelanjuran dan area sisa seperti badan air dan area-area lain yang tidak digunakan, serta penapisan area-area yang akan digunakan untuk jasa lingkungan. Pada contoh ini, kita akan mensimulasikan alternatif BAU, di mana pada alternatif BAU ini hanya akan dilakukan satu unit usaha kelola hutan alam melalui TPTI dan unit kelola hutan lindung. Rincian distribusi lahan berdasarkan hasil pengolahan data awalnya yaitu seperti berikut, di mana untuk keseluruhan luas untuk unit kelola hutan alamnya adalah 66.000 hektar, sementara untuk kawasan lindungnya adalah sebesar 8.000 hektar, dan area yang tidak dimanfaatkan sebesar 17.000 hektar. Dan total keseluruhan kawasan adalah 93.000 hektar. Jangan lupa untuk mendetailkan rencana pembukaan wilayah hutan, baik untuk masing-masing klaster unit kelola. Kemudian dapat di-run. Selanjutnya kita detailkan terkait metode penggunaan material dan efisiensi penggunaan material dan peralatan, serta penggunaan tenaga kerja dan pembiayaan. Pada praktek simulasi untuk BAU ini, kita hanya perlu mendetailkan data-data terkait tata kelola hutan alam menggunakan sistem silvikultur TPTI. Jadi kita detailkan terkait tata waktunya, terkait tata kelola TPTI-nya, kemudian pendugaan-pendugaan lain seperti pendugaan diameter dan seterusnya, termasuk misalnya berapa limit tebangannya. Sebagai contoh, semua data dapat dirubah ya, sesuai dengan rencana Bapak Ibu. Kemudian detailkan terkait dengan penggunaan pupuk, melioran, dan bahan-bahan lainnya, termasuk beban dan prestasi kerja alat, beban jarak, dan seterusnya. Seperti contoh di sini, misalnya beban jaraknya adalah 50 km pada kelola hutan alam, umur pakai kendaraan, dan seterusnya, hingga dengan pendekatan perhitungan bangunan dan konsumsi listrik dan BBM untuk bangunan dan peralatan. Kemudian kita detailkan aspek-aspek terkait dengan ketenagakerjaan, termasuk misalnya inventarisasi, berapa prestasi kerja inventarisasi untuk klaster hutan alam, seperti contoh di sini misalnya
2.000 hektar per tahun per tim. Kemudian detailkan juga terkait tenaga kerja pembukaan wilayah hutan, pembibitan, pemanenan, dan seterusnya, hingga kemudian terkait pembiayaan dan harga. Misalnya di sini harga meranti itu harganya turun ya, 1.550.000 dan seterusnya, hingga sampai dengan pembiayaan kendaraan untuk semua jenis kendaraan dan hingga pajak bumi bangunan serta pajak kendaraan dan seterusnya. Kemudian lakukan running. Karena pada alternatif BAU ini hanya terdiri satu unit kelola, yaitu kelola hutan alam, hingga tahap ini proses untuk alternatif BAU selesai, di mana kita dapat mendapatkan banyak informasi terkait berapa jumlah produksi kayu. Di sini terlihat jumlah produksi kayu per tahun berdasarkan tahunnya. Kemudian kebutuhan peralatan dan kendaraan, mulai dari mobil, motor, logging truck, tronton truk, dump truck, alat berat, alat sedang, alat ringan, genset, pompa, habis pakai, dan alat tulis kantor. Kemudian berapa kebutuhan tenaga kerja per tahunnya, mulai dari dengan jumlah direktur, manajer, supervisor, staff, kontrak, dan buruh. Kemudian kebutuhan bangunan berdasarkan jenis bangunan, mulai dari kantor pusat, kantor site, barak kerja, rumah dinas, barak huni, reservoir, fasilitas umum, gudang, dan rincian terkait pembiayaan mulai dari tahun pertama hingga tahun ke-50 berdasarkan data tahun yang kita inginkan, serta ini pendapatan ya, serta pembiayaan terkait jenis-jenis pembiayaannya mulai dari pembiayaan dokumen, pembiayaan non-produksi dan gaji, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dan operasional kendaraan, hingga dengan pengadaan bahan, biaya bangunan, biaya BBM, biaya logistik, dan seterusnya berdasarkan tahunnya. Kemudian rekapannya, dan kita dapat melihat hasil kelayakan usaah berdasarkan 3 kriteria indikator, yaitu MPV, IER, BCR, dan jangka pengembalian modal. Kemudian hasil ini dapat kita lihat rekapannya melalui running ya. Jadi di sini akan terlihat bagaimana performa penggunaan lahannya, akumulasi penggunaan hasil hutan kayunya, hasil hutan non pangan, tenaga kerja, pajak dan CSR-nya, MPV-nya, grafik MPV-nya, serta tutupan tajuk dan carbon stock-nya. Nah, di sini data ini yang kemudian kita ambil yang kita gunakan sebagai data business as usual. Kemudian ini dapat disimpan untuk digunakan sebagai pembanding untuk alternatif lainnya. Baik, kita berikutnya masuk ke simulasi untuk analisis alternatif E pada contoh ini, di mana kita men-save as dulu alternatif BAU sebelumnya menjadi alternatif E. Kemudian kita ubah rencana penggunaan lahannya. Di sini terlihat kita mulai ada penggunaan lahan untuk budidaya hutan tanaman jabon sebesar 11.000 hektar. Jangan lupa untuk menginput daftar jenisnya. Di sini dilihat ada daftar jenisnya. Untuk hutan tanaman di sini kodifikasinya apa? Di sini kita masukkan kodifikasi 6 dengan daun 10 tahun. Dan juga untuk tanaman hutan alam intensif, tanaman yang digunakan adalah apa? Di sini kita ambil contoh adalah meranti dengan daun 25 tahun. Kemudian jenis-jenis tanaman hasil hutan bukan kayu tumbuhan berkayunya dan hasil tanaman HBK tumbuhan tidak berkayunya. Di sini kita masukkan kodifikasi untuk serai wangi adalah 32, di mana jumlah daunnya adalah 1 tahun, dia panen setiap tahun, dan peremajaan tiap 8 tahun. Kemudian kita detailkan per unit usahanya. Seperti contoh di sini adalah adanya pertambahan jenis usaha baru, di sini ada TPTJ, termasuk bagaimana perubahannya dengan adanya
banyaknya kesempatan berusaha, apakah ada perubahan atas gangguan hutan. Sebagai contoh di sini kita turunkan gangguan hutan menjadi nil karena banyak kesempatan bekerja yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian inputkan data-data terkait soal tata kelola hutan tanah tapak TPTJ-nya, berapa jarak tanam, lebar jalur, lebar tanaman, dan lebar jarak tanam dalam jalur tanaman, termasuk juga dengan tata kelola hutan tanamannya, berapa jarak tanamnya, berapa pendugaan riapnya, dan seterusnya, pendugaan perhitungan volume dan seterusnya. Kemudian di sini juga mulai ada input-input data yang lebih variatif ya, di mana di sini hutan tanamannya itu akan menggunakan amelioran, pupuk dan seterusnya, hingga dengan seperti unit usaha sebelumnya di BAU, satuan-satuannya diinputkan. Termasuk dengan satuan harga, produknya, produk kayu jabonnya nilainya berapa untuk lognya, dan untuk bagaimana dengan harga jual kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil. Kemudian kita detailkan juga untuk unit kelola HHBK-nya, dalam hal ini ada Serewangi, silvikultur tanamannya, jarak tanam dan seterusnya, hingga sortimen dan rendemen kita bagi dalam beberapa grading dan berapa jenis produknya, apakah produk primer yang akan dijual atau produk turunan. Di sini kita akan menjual dalam bentuk produk turunan, yaitu dalam bentuk minyak citronella oil. Dan kemudian kita inputkan data-data terkait seperti biasa, pupuk, amelioran beban kerja, dan prestasi alat, termasuk juga pengolahan hasilnya, data-data input terkait pengolahan hasil, apakah akan menggunakan alat ringan atau alat sedang, dan berapa prestasi kerja alat dalam pengolahan hasil tersebut. Kemudian inputkan data-data terkait dengan tenaga kerja dan pembiayaan, dan kemudian data untuk alternatif ini dapat diselesaikan dan kemudian di running untuk mengetahui perbandingan dengan BAU. Nah, di sini mulai terlihat bahwasanya jumlah kumulasi produksi kayunya meningkat karena adanya pertambahan unit usaha hutan tanaman. Kemudian untuk produksi tanaman pangannya tidak ada karena memang tidak ada pilihan tanaman pangan. Kemudian komoditas non pangannya ada dari mulai nol menjadi adanya produksi citronella ale, dan serapan tenaga kerja juga meningkat, setoran pajak dan PNBP juga, dan MPV juga semakin menguat, dan seterusnya tutupan tajuk juga meningkat, dan penggunaan air juga meningkat, dan carbon stock juga meningkat dari kondisi BAU. Kemudian ini kita kembali simpan untuk sebagai data-data alternatif E. Langkah terakhir untuk contoh praktek ini, kita akan mensimulasikan dan menganalisis alternatif A, di mana ada tambahan unit usaha baru, yaitu unit usaha budidaya minyak kayu putih, budidaya aren, budidaya perikanan, dan budidaya peternakan. Untuk itu, kita ubah data rencana pengenalan sesuai dengan tambahan unit usaha baru tersebut. Dan budidaya perikanan sebesar 63 hektar dan 400 hektar untuk peternakan, yang mengurangi jumlah luas hutan tanaman menjadi 10.054. Selanjutnya, kita detailkan unit-unit usaha baru tersebut. Dalam hal ini contohnya adalah unit usaha aren dan minyak kayu putih. Kita tentukan produktivitas arennya dan minyak kayu putihnya. Di sini sebagai contoh praktek adalah 75 kg per pohon per tahun. Kemudian untuk unit usaha minyak arennya di sini adalah 1.220 liter per pohon per rumpun per tahun. Kemudian kita detailkan unit usaha peternakan. Di sini kita detailkan metodenya, apakah menggunakan pengembalaan atau kandang. Kemudian perencanaan dan pengaturan populasi,
hingga hasil ikutan, bobot ternak pada kelas umur, dan pendekatan konsumsi pakan dan minumnya. Kemudian juga perhitungan tentang bangunan kebutuhan medikal dan vitamin, padang pengembalaan, kebun lumpur atau pasturage, bangunan kandang. Di sini ada macam-macam bangunan kandang, mulai dari kandang mating, maintenance, lactation, dan seterusnya, hingga kebutuhan pengangkutan alat dan kendaraan, serta prestasi kerja. Termasuk jumlah pendekatan tenaga kerja. Di sini jenis-jenis pekerjaan mulai berbeda dengan di sektor kehutanan. Di sini ada tenaga kerja mahot dan pengamanan, dan hingga harga bibit serta harga jual daging, atau kalau dia mengusahakan hasil ikutan berupa susu, berapa harga susunya. Kemudian di unit usaha perikanan, di sini juga mulai berbeda lagi dengan sektor kehutanan. Di sini kita akan melakukan metode pengaturan tambaknya seperti apa, pengolahan dan potensi air pasoknya, pengaturan populasi panen, hingga metode tanam dan pertumbuhan dan potensinya. Di sini ada PCR-nya, rasionya, termasuk juga kita akan berbeda lagi untuk bahan-bahannya. Di sini ada pakan, probiotik, dan vitamin, hingga kendaraan dan alat pengangkutan dan seterusnya, termasuk harga-harganya. Berapa harga jual ikanannya, jenis ikan apa yang akan kita budidayakan, dan target panennya pada size berapa. Kemudian setelah semua data input dimasukkan, lalu di running. Dan model ini juga akan menotifikasi jika nanti ada jumlah atau variabel input yang tidak sesuai. Seperti contoh di sini adalah jumlah benur tanam melebihi carrying capacity kolam di SSU1. Di sini kita periksa apakah di sini terjadi salah input data atau melebihi kapasitas tersebut. Di sini kita dapat cross check ke perhitungannya. Di sini populasi tanam maksimumnya adalah 500.000 per kolam, sementara kita input angka 600.000. Di sini kita ubah menjadi 500.000. Kemudian kita running lagi, apakah ada notifikasi baru. Nah, di sini ada notifikasi baru terkait soal unit kelola peternakan, di mana carrying capacity untuk ladang penggembalaan melebihi untuk unit untuk jenis gembala B. Gitu. Carrying capacity itu ada di sini. Dan di sini kita pakai angka 2.500. Bagaimana kita coba turunkan? Apakah akan ada notifikasi baru atau tidak? Nah, di sini model telah berjalan sesuai dengan itunya, sesuai dengan data yang benar. Lalu kita verifikasi semua data yang lainnya, dan kita bisa kembali untuk melihat data rekapannya di layar executive summary. Baik, kita akan masuk ke layar executive summary. Di sini kita akan mencoba merunning dan bagaimana perbandingannya dengan alternatif WHO dan alternatif E. Nah, di sini terlihat bahwasanya jumlah penggunaan lahan sama dengan alternatif E. Di sini ada penurunan jumlah komposisi produksi kayu karena ada pengurangan jumlah hutan tanaman dengan membangun unit usaha aren, minyak kayu putih, dan peternakan. Namun di sini terlihat ada kontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang jauh lebih tinggi daripada dua alternatif lainnya. Di sini juga ada peningkatan penyediaan komoditas non pangan dan penyerapan tenaga kerja, serta setoran atau kontribusi terhadap pembangunan melalui setoran pajak dan ISR serta PNBP. Sementara dari aspek finansialnya semakin menguat ya dengan peningkatan nilai MPP. Ini bagaimana soal lingkungannya? Di sini tutupan tajuk juga lebih tinggi ya, meningkat karena ada tambahan tutupan dari tanaman aren, dan penggunaan air
dan upaya konservasinya juga meningkat ya, karena ada unit usaha ternak dan perikanan yang membutuhkan konsumsi air bagi ternak dan ikan, serta stok dalam tegakan juga meningkat dengan tambahan jumlah tanaman di dalam tegakan. Nah, data-data inilah yang kemudian dapat Bapak Ibu gunakan untuk melakukan menyusun data dokumen perencanaan. Di MUK ini, Supermodel Multiusaha Kehutanan ini juga dilampirkan data-data detail terkait dengan rincian produksi per jenis, per lokasi, per klasternya, kebutuhan bibit, kebutuhan kendaraan, kapan waktu pengadaannya, pembelian dan penjualan atau peremajaan, dan tenaga kerja untuk semua jenis-jenis atau unit usaha, termasuk di sini juga untuk unit usaha HBK dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu untuk praktek simulasi dan analisis menggunakan perangkat supermodel multiusaha kehutanan. Oke, kita sampai pada tahap akhir di mana hasil simulasi kita terhadap semua alternatif berikut dengan perubahan-perubahan data input variabel keputusan-keputusan yang mengikuti di masing-masingnya. Informasi yang diolah oleh supermodel multiusaha kehutanan kita bisa ambil dan kita sarikan dalam tabel resume sebagai berikut. Nah, informasi-informasi inilah yang menambah keyakinan kita untuk membuat usulan atau dokumen usulan atau proposal multiusaha kehutanan. Jika perusahaan Anda adalah perusahaan yang sudah running, berarti di sini pembandingnya adalah BAU. Dengan upaya revitalisasi melalui multiusaha kehutanan, berapa jumlah investasi yang dibutuhkan? Gitu. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya informasi kebutuhan investasi jika kita memilih alternatif E itu perlu tambahan 44 miliar, sementara di alternatif H ini dibutuhkan tambahan investasi sekitar 46 miliar. Dengan masa pengembalian modal, jika BAU kita setara dengan hampir 2 tahun, dengan alternatif E diperlukan pengembalian modal yang tidak jauh berbeda, hanya 2 tahun, 3,3 tahun, dan alternatif H itu lebih cepat daripada alternatif E. Nah, sustainable indikatornya atau indikator-indikator keberlanjutan dengan kita merevitalisasi unit usaha kita dari single business ke multi usaha kehutanan dapat dilihat dari sini, di mana penggunaan lahannya meningkat menjadi dari 71% menjadi 83% dan 83%. Jumlah total akumulasi produksi kayu selama 50 tahun waktu analisis, di sini terlihat peningkatan sebesar 16 juta meter kubik selama 50 tahun ya. Dan di sini di alternatif H lebih kecil dari alternatif E karena ada sebagian kawasannya untuk budidaya HBK. Kemudian total NTP dalam kelompok komoditas pangan di sini di alternatif BAU dan alternatif E tidak diperoleh ya karena tidak ada unit usaha untuk menghasilkan komoditas pangan. Sementara di alternatif A adanya sebesar 0,5 juta ton dalam bentuk daging ternak, peri ikan, dan aren. Kemudian untuk HBK non-foodnya, di sini terlihat adanya jumlah kontribusi dalam penyediaan HBK tersebut sebesar 0,007 juta ton, sementara di alternatif H yaitu 0,18 ton. Kemudian karena kita tidak menampilkan alternatif unit usaha karbon, di mana dalam contoh ini keputusan karbon tidak diambil, di sini tidak dihasilkan jumlah karbon dan jumlah air. Kemudian bagaimana dengan peningkatan atau pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja dalam isu Undang-Undang CK? Di sini terlihat bahwasanya melalui pilihan keputusan merevitalisasi single business unit Anda menjadi MUK, ada peningkatan serapan tenaga kerja dari 213 orang menjadi 400 orang dan di alternatif A menjadi 800 orang. Di sini isu ini akan sangat menarik untuk ditawarkan di mana perusahaan Anda menawarkan penyerapan tenaga kerja yang menjadi isu saat sekarang. Kemudian bagaimana dengan
kontribusi dalam pembangunan dalam bentuk state revenue-nya atau dalam bentuk setoran pajak dan seterusnya. Di sini ada peningkatan dari 69 miliar dolar dan miliar rupiah menjadi per tahun menjadi 379 miliar per tahun dan 404 miliar per tahun. Dalam konteks perusahaan ini mungkin sesuatu hal yang tidak biasa dihindari, tapi dalam konteks tawar-menawar untuk diizinkan suatu unit usulan usaha, ini tentu akan menjadi daya tarik untuk KLHK dapat menerima usulan Anda, di mana perusahaan Anda memberi kontribusi terhadap peningkatan penerima pajak dan PNBP di sektor kehutanan. Kemudian dari aspek finansial internal perusahaan, di sini terlihat bahwasanya ada peningkatan kelayakan usaha yang semakin kuat, di mana ada terjadi peningkatan MPV dari 298 menjadi 1,1 triliun dan 1,5 triliun. Sementara BCR-nya juga meningkat ya dari Rp1 menjadi Rp1,39 dalam analoginya meningkat menjadi 1,76 menjadi 1,72. IRR-nya sedikit turun, tapi semua dalam kondisi yang sangat aman dalam investasi. Dari keseluruhan usaha ini, kelayakan usahanya terlihat sangat menjadi semakin kuat dengan pilihan multi usaha kehutanan. Sementara dalam isu karbon, di sini terlihat bahwasanya jumlah karbon yang tersimpan meningkat dengan adanya tambahan unit usaha hutan tanaman, di mana area-area yang tadinya terbengkalai dan kosong menjadi bertegakan. Di alternatif E menjadi 9,7 juta ton dan di alternatif H menjadi 9,64 juta ton stok karbon dalam tegakan. Sementara bagaimana dengan tutupan tajuknya, terlihat bahasanya juga meningkat dari tadinya hanya 32% menjadi 55% dan 55,2%. Sementara penggunaan air atau usaha perlindungan airnya meningkat dari 0,1 gigaliter menjadi 0,2 dan 42 gigaliter. Di sini alternatif A ada kebutuhan air untuk konsumsi ternak. Jadi peningkatan jumlah kebutuhan ini tentunya meningkatkan upaya perlindungan terhadap sumber daya air tersebut. Nah, inilah hasil yang dapat Anda sajikan dalam proposal dokumen Anda yang tentunya harus ditampilkan alternatif pembanding di sini. Dalam contoh ini kita mengusulkan alternatif A dan kita tampilkan manfaat dari jika dibandingkan dengan BAU maupun alternatif lain. Nah, melalui analisis tambahan yang kami di sini menggunakan Prometi, kita dapat memberi gambaran yang lebih komplit lagi, di mana melalui analisis berlanjutannya skor untuk BAU itu adalah minus 0,6, sementara yang E 0,18 dan alternatif H 0,37. Dalam konteks ini, yang alternatif H lah yang memberi manfaat yang lebih sustain. Nah, berdasarkan analisis Prometi ini juga, kita melihat sumber keputusan dari memilih alternatif A, di mana jika alternatif BAU, orientasi bisnis hanya bertumpu pada ekonomi, dan melalui alternatif A, aspek keberlanjutan dapat memenuhi kriteria-kriteria ekonomi, ekologi, produksi, dan sosial. Demikian Bapak Ibu penyampaian kami tentang super model multi usaha kehutanan yang dimulai dari filosofinya dan teknik penyajiannya. Kemudian dari hasil-hasil inilah yang kemudian Bapak Ibu bisa tuangkan dalam dokumen proposal teknis Bapak Ibu. Di sini berdasarkan analisis kita menggunakan analisis spasial dan analisis modeling tadi atau menggunakan super model multi usaha tersebut, Bapak Ibu dapat merumuskan visi, misi, dan tujuan yang lebih tajam dan lebih ilmiah gitu ya, mengenai aspek bisnisnya dan mengenai aspek ilmiahnya. Kemudian analisis spasial tersebut yang telah dilakukan juga dapat mengisi bab
bab tentang kondisi umum areal. Di sini tadi seperti yang kami sampaikan tadi, dimulai dengan bagaimana tutupan alami awalnya, bagaimana tingkat keterbukaannya, fragmentasi dan seterusnya, dan apa pilihan-pilihan usaha atau alternatif pilihan usaha serta preferensi usaha. Kemudian analisis yang dia olah melalui supermodel multiunsur kehutanan, Bapak Ibu maparkan untuk mengisi sub-sub bab di bab 4, yaitu perencanaan perizinan berusaha. Mulai dari jenis kegiatannya, didetailkan apa jenis kegiatannya, perencanaannya, mulai dari penataan luas area, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, dan seterusnya, hingga nanti analisis risiko, analisis investasi, dan biaya operasional. Jadi di supermodel multi usaha kehutanan tersebut, berdasarkan hasil simulasi Bapak Ibu, berdasarkan data-data input keputusannya, semua data tersaji dalam satu layar, dan ini dapat Bapak Ibu selesaikan dalam waktu paling dalam waktu 1 sampai 5 hari. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang kami sajikan, apa yang kami bangun perangkat program komputer ini dapat membantu dalam penyusunan rencana multi usaha kehutanan agar usaha yang Anda usulkan itu aman secara investasi atau bisnis Anda, dan juga memenuhi aspek-aspek keberlanjutan baik dari aspek sosial maupun aspek lingkungan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimbawan.